Selamat datang di channel Cahaya Kehidupan. Di video kali ini kita akan membahas filosofi stoicisme. Filosofi stoicisme menawarkan pandangan tentang bagaimana kita bisa mencapai ketenangan batin melalui prinsip-prinsip dan latihan-latihan tertentu. Berikut adalah 10 pelajaran stoik yang dapat membantu Anda meraih ketenangan seperti air. 1. Penerimaan. Penerimaan dalam konteks filosofi stoik mengacu pada kemampuan untuk menerima segala hal yang terjadi dalam hidup kita dengan sikap yang tenang dan objektif. Ini berarti memahami bahwa ada hal-hal di luar kendali kita dan bahwa reaksi kita terhadap situasi tersebutlah yang dapat kita kontrol. Berikut adalah contoh penerapan konsep penerimaan. Seorang individu yang telah berusaha keras untuk mendapatkan promosi di tempat kerjanya, namun akhirnya promosi tersebut diberikan kepada rekannya yang lain. Alih-alih merasa frustasi dan marah, individu tersebut memilih untuk menerima keputusan tersebut dengan sikap yang tenang. Mereka menyadari bahwa proses seleksi dalam karir tidak selalu adil, dan bahwa yang dapat mereka kendalikan adalah bagaimana mereka merespons kegagalan tersebut. Sebagai gantinya, mereka fokus pada hal-hal yang dapat mereka kontrol, seperti meningkatkan keterampilan mereka atau mencari peluang promosi di tempat lain. Dalam contoh ini, individu tersebut menunjukkan penerimaan dengan mengakui bahwa hasilnya di luar kendali mereka dan memilih untuk tidak membiarkan kekecewaan mengganggu kedamaian batin mereka. Ini adalah penerapan prinsip stoik tentang fokus pada hal-hal yang dapat kita kendalikan dan menerima hal-hal yang tidak dapat kita ubah. 2. Kendali emosi. Kendali emosi dalam konteks filosofi stoik mengacu pada kemampuan untuk mengelola dan mengendalikan reaksi emosional kita terhadap berbagai situasi yang kita hadapi. Ini berarti tidak membiarkan emosi negatif seperti kemarahan, kecemasan, atau kekecewaan menguasai pikiran dan tindakan kita. Berikut adalah contoh penerapan konsep kendali emosi. Seorang siswa yang telah berusaha keras untuk menyelesaikan tugas besar selama beberapa minggu, tetapi ketika dia mengirimkannya, dia mendapat feedback yang sangat kritis dan membuatnya merasa gagal. Alih-alih merespons dengan kemarahan atau keputusasaan, dia memilih untuk mengendalikan emosinya. Dia menyadari bahwa kritik adalah bagian dari proses belajar dan pengembangan diri, dan reaksi negatifnya tidak akan membantu situasinya. Siswa tersebut mengambil napas dalam-dalam, merenung sejenak, dan kemudian memutuskan untuk melihat kritik tersebut sebagai peluang untuk belajar dan tumbuh. Dia memilih untuk fokus pada aspek-aspek yang dapat ditingkatkan dalam tugasnya daripada terjebak dalam perasaan negatif. Dengan demikian, dia menunjukkan kendali emosi dengan tidak membiarkan kekecewaan atau frustasi menguasai reaksinya, dan malah memilih respons yang lebih konstruktif dan tenang. Dalam contoh ini, siswa tersebut menggunakan prinsip stoik tentang kendali emosi dengan menyadari bahwa dia memiliki kekuatan untuk mengatur bagaimana dia merespons situasi yang menantang, dan memilih respons yang lebih positif dan produktif. 3. Gratitudo. Gratitudo, atau rasa syukur, adalah sikap mental yang sangat penting dalam filosofi stoik. Ini melibatkan kesadaran dan penghargaan atas apa yang kita miliki dan alami dalam hidup, tanpa terus-menerus merasa kekurangan atau menginginkan lebih. Berikut adalah contoh penerapan konsep gratitudo. Seorang individu merasa bersyukur atas kehidupan yang dimilikinya, meskipun kondisi finansialnya tidak ideal. Dia menyadari bahwa meskipun dia mungkin tidak memiliki semua kekayaan materi yang diinginkannya, dia memiliki hal-hal lain yang berharga dalam hidupnya, seperti kesehatan yang baik, keluarga yang mendukung, dan teman-teman yang setia. Setiap pagi, individu tersebut meluangkan waktu untuk merenung dan bersyukur atas berkah-berkah yang dimilikinya. Dia berterima kasih atas setiap pengalaman positif yang dia alami, bahkan yang terlihat sepele. Misalnya, dia bersyukur atas matahari terbit yang indah, makanan yang dia nikmati, atau kesempatan untuk belajar dan berkembang. Dengan mempraktikkan gratitudo secara teratur, individu tersebut mengubah perspektifnya terhadap hidup. Daripada fokus pada apa yang kurang, dia menghargai dan bersyukur atas apa yang telah dia miliki.
Ini membantu menciptakan rasa kedamaian batin dan memperkuat ketahanannya terhadap stres dan kecemasan. Dalam contoh ini, individu tersebut mengamalkan prinsip stoik tentang gratitudo dengan mengembangkan sikap mental yang penuh syukur terhadap kehidupannya, yang pada gilirannya membantu memperkuat ketenangan batinnya. 4. Ikigai. Ikigai adalah konsep Jepang yang mencakup tujuan hidup, arti hidup, dan kepuasan pribadi. Ini adalah titik persilangan antara apa yang Anda cintai, apa yang Anda baik dalam melakukannya, apa yang dibutuhkan oleh dunia, dan apa yang dapat Anda hasilkan dari aktivitas tersebut. Berikut adalah contoh penerapan konsep Ikigai. Seorang individu menemukan Ikigainya dalam mengajar anak-anak miskin di daerah pedesaan. Dia merasa penuh kasih sayang terhadap anak-anak dan percaya bahwa memberi mereka pendidikan adalah kunci untuk memperbaiki masa depan mereka. Dia juga memiliki bakat alami dalam berkomunikasi dengan anak-anak dan memotivasi mereka untuk belajar. Selain itu, dia menyadari bahwa ada kebutuhan yang besar untuk pendidikan di komunitas tersebut. Dengan menggabungkan cinta, bakat, kebutuhan, dan pembayaran dalam hal ini, kepuasan pribadi dan mungkin juga penghasilan individu tersebut menemukan ikigainya dalam pekerjaannya sebagai pendidik. Meskipun pekerjaannya mungkin menantang, dia merasa bermakna dan puas karena dia dapat memberikan dampak positif pada kehidupan anak-anak dan masyarakat di sekitarnya. Dalam contoh ini, individu tersebut menemukan keseimbangan yang sempurna antara hal-hal yang dicintainya, yang dia baik dalam melakukannya, yang dibutuhkan oleh dunia, dan yang dapat menghasilkan kepuasan pribadi. Ini adalah contoh konkret dari konsep Ikigai yang memberikan arah dan arti dalam hidup seseorang. 5. Kontemplasi kematian. Pahami bahwa hidup ini singkat, dan mempertimbangkan kematian dapat membantu Anda menghargai setiap momen. Kontemplasi kematian adalah praktik merenungkan kenyataan bahwa kematian adalah bagian alami dari kehidupan manusia. Dalam filosofi Stoik, kontemplasi kematian digunakan sebagai alat untuk menghargai hidup, memprioritaskan hal-hal yang penting, dan mengatasi ketakutan akan kematian. Berikut adalah contoh penerapan kontemplasi kematian. Seorang individu secara teratur melakukan latihan kontemplasi kematian dengan menghadapkan dirinya pada kenyataan bahwa hidupnya adalah sementara dan bahwa suatu hari nanti dia akan mati. Dia membiarkan pemikiran ini menyerap ke dalam kesadarannya, membiarkannya merenungkan apa yang benar-benar penting dalam hidupnya. Selama latihan tersebut, individu tersebut mempertanyakan apakah dia menghabiskan waktu dan energinya untuk hal-hal yang bermakna dan berharga baginya, ataukah dia terjebak dalam hal-hal yang sebenarnya tidak begitu penting. Dia merenungkan apakah dia hidup sesuai dengan nilai-nilai dan tujuan-tujuan yang sejati baginya. Melalui kontemplasi kematian, individu tersebut memperoleh pemahaman yang lebih dalam tentang keberartian hidupnya dan menemukan kekuatan untuk menghargai setiap momen yang dimilikinya. Ini membantu dia mengurangi kecemasan akan kematian dan meningkatkan rasa syukur atas kesempatan yang dimilikinya untuk hidup dengan maksimal. Dalam contoh ini, individu tersebut menggunakan kontemplasi kematian sebagai alat untuk menghadapi kenyataan hidupnya dengan lebih bijaksana dan menghargai setiap momen yang dia miliki. Ini adalah penerapan prinsip stoik yang memungkinkan seseorang untuk hidup dengan lebih penuh dan bermakna. 6. Latihan kesabaran. Latihan kesabaran adalah upaya untuk mengembangkan kemampuan untuk menahan diri dari bereaksi secara impulsif terhadap situasi-situasi yang menantang atau memicu frustrasi. Ini melibatkan kemampuan untuk tetap tenang dan sabar meskipun dihadapkan pada kesulitan atau keterlambatan. Berikut adalah contoh penerapan latihan kesabaran. Seorang individu sedang dalam perjalanan pulang setelah hari kerja yang panjang. Ketika dia mencapai stasiun kereta, dia menemukan bahwa kereta yang dia tunggu mengalami keterlambatan yang tidak terduga. Meskipun dia merasa frustrasi dan ingin segera sampai ke rumah, dia memutuskan untuk melatih kesabarannya. Sebagai gantinya mengeluh atau marah, individu tersebut memilih untuk menggunakan waktu menunggu dengan cara yang positif. Dia membaca buku yang telah lama dia ingin baca, mendengarkan musik, atau bahkan menggunakan waktu untuk merenungkan hari yang telah berlalu.
Dia menyadari bahwa tidak ada yang dapat dia lakukan untuk mengubah situasi, jadi dia memilih untuk menerima dengan tenang dan sabar. Melalui latihan kesabaran ini, individu tersebut tidak hanya mengurangi stres dan ketegangan yang dirasakannya, tetapi juga mengembangkan kemampuan untuk menghadapi situasi yang tidak ideal dengan lebih tenang dan terkendali. Ini membantu dia untuk tetap fokus pada hal-hal yang dapat dia kontrol, daripada terjebak dalam reaksi impulsif yang tidak produktif. Dalam contoh ini, latihan kesabaran memungkinkan individu tersebut untuk menghadapi keterlambatan kereta dengan sikap yang lebih tenang dan bijaksana, yang pada gilirannya membantu memperkuat ketenangan batinnya dalam menghadapi situasi-situasi yang menantang. 7. Sikap netralitas. Sikap netralitas dalam konteks filosofi Stoik adalah kemampuan untuk melihat kejadian atau situasi tanpa disertai oleh emosi yang berlebihan atau penilaian yang bias. Ini melibatkan pengakuan bahwa tidak ada yang baik atau buruk secara inheren, tetapi bagaimana kita mempersepsikan dan meresponsnya yang menentukan pengalaman kita. Berikut adalah contoh penerapan sikap netralitas. Seorang individu menghadapi kritik yang keras dari atasan di tempat kerjanya. Sebaliknya merespon dengan kemarahan atau kekecewaan, individu tersebut memilih untuk mengambil sikap netralitas. Mereka menyadari bahwa kritik tersebut adalah umpan balik yang bermanfaat, dan bukanlah refleksi dari nilai pribadi mereka. Daripada terbawa emosi, individu tersebut mengevaluasi kritik tersebut secara objektif. Mereka mencoba untuk memahami perspektif atasan mereka dan melihatnya sebagai peluang untuk belajar dan berkembang. Dengan mempertahankan sikap netral, mereka dapat merespons dengan tenang dan mencari cara untuk memperbaiki kinerja mereka di masa depan. Dalam contoh ini, individu tersebut menggunakan sikap netralitas untuk menghadapi situasi yang menantang di tempat kerja. Dengan tidak membiarkan emosi menguasai diri mereka dapat mengambil langkah-langkah yang lebih produktif dan bijaksana untuk mengatasi masalah tersebut. Ini adalah penerapan prinsip Stoik tentang melihat kejadian dari sudut pandang yang objektif dan tanpa disertai oleh emosi yang berlebihan. 8. Keseimbangan. Keseimbangan adalah konsep penting dalam filosofi Stoik yang mengacu pada kemampuan untuk menemukan titik tengah atau harmoni dalam hidup, di antara berbagai aspek seperti emosi, ambisi, dan tindakan. Ini melibatkan penghindaran terhadap ekstremisme atau kelebihan dalam segala hal, serta memperhatikan kepentingan yang seimbang dari berbagai bidang kehidupan. Berikut adalah penjelasan lebih lanjut tentang keseimbangan. Seorang individu berusaha untuk menemukan keseimbangan antara pekerjaan dan kehidupan pribadinya. Meskipun dia memiliki ambisi yang tinggi dalam karir dan ingin mencapai kesuksesan profesional, dia juga menyadari pentingnya menjaga keseimbangan dengan waktu bersama keluarga, teman, dan dirinya sendiri. Untuk mencapai keseimbangan ini, individu tersebut menetapkan batas-batas yang jelas antara waktu kerja dan waktu pribadi. Mereka mengatur jadwal kerja yang efisien dan produktif, namun juga memprioritaskan waktu untuk istirahat, rekreasi, dan hubungan interpersonal yang berarti. Dengan cara ini, mereka dapat merasa puas dan berdaya dalam karir mereka, sambil tetap menjaga kesejahteraan emosional dan hubungan pribadi yang sehat. Dalam contoh ini, keseimbangan ditemukan dengan memperhatikan kepentingan yang seimbang antara pekerjaan dan kehidupan pribadi. Individu tersebut tidak terlalu terfokus pada satu aspek hidup saja, namun mampu mengintegrasikan berbagai kebutuhan dan nilai-nilai mereka untuk mencapai harmoni dan kepuasan secara keseluruhan. Ini adalah penerapan konsep Stoik tentang keseimbangan dalam menghadapi berbagai aspek kehidupan. 9. Pemisahan diri dari hal luar. Pemisahan diri dari hal luar adalah prinsip dalam filosofi Stoik yang mengajarkan pentingnya tidak terlalu terikat pada hal-hal eksternal atau material. Ini melibatkan pengembangan kesadaran bahwa kebahagiaan dan kedamaian batin tidak tergantung pada faktor-faktor di luar kendali kita, seperti kekayaan, ketenaran, atau opini orang lain. Berikut adalah contoh penerapan pemisahan diri dari hal luar. Seorang individu mengalami kegagalan besar dalam proyek yang sangat penting baginya. Awalnya, dia merasa hancur dan sangat terpengaruh oleh reaksi orang lain terhadap kegagalan tersebut.
Namun, dengan menerapkan prinsip pemisahan diri dari hal luar, individu tersebut mulai melihat situasi tersebut dengan sudut pandang yang berbeda. Dia menyadari bahwa kegagalan itu bukan akhir dari segalanya, dan bahwa nilai dan kebahagiaan sejati tidak bergantung pada kesuksesan materi atau pendapat orang lain. Alih-alih terus-menerus terikat pada ekspektasi dan penilaian orang lain, individu tersebut memilih untuk fokus pada nilai-nilai dan kekuatan internalnya sendiri. Dengan cara ini, individu tersebut dapat melepaskan diri dari tekanan eksternal dan mengarahkan perhatiannya pada hal-hal yang dapat dia kontrol, seperti pembelajaran dari kegagalan, pertumbuhan pribadi, dan hubungan yang mendukung. Dengan memisahkan diri dari pengaruh eksternal, dia dapat menciptakan ketenangan batin yang lebih kokoh dan mandiri. Dalam contoh ini, pemisahan diri dari hal luar memungkinkan individu tersebut untuk mengatasi kegagalan dengan lebih tenang dan bijaksana, serta untuk menemukan kedamaian dalam kesadaran bahwa kebahagiaan sejati tidak tergantung pada faktor eksternal. 10. Pengendalian diri. Pengendalian diri adalah kemampuan untuk mengatur reaksi, emosi, dan tindakan kita dalam situasi-situasi yang menantang atau mengganggu. Ini melibatkan kesadaran diri yang tinggi dan kemampuan untuk mengendalikan impuls atau dorongan yang mungkin merugikan atau tidak produktif. Berikut adalah contoh penerapan pengendalian diri. Seorang individu berada dalam situasi di mana dia sangat marah dan ingin mengeluarkan kemarahan secara verbal kepada seseorang yang telah membuatnya kesal. Namun, alih-alih memberikan respon yang didorong oleh emosi, individu tersebut memilih untuk menggunakan pengendalian diri. Mereka menyadari bahwa bereaksi dengan marah hanya akan memperburuk situasi dan mungkin menyakiti perasaan orang lain. Sebaliknya, mereka mengambil langkah mundur sejenak untuk mengumpulkan pikiran mereka dan mengendalikan emosi mereka. Setelah merenung sejenak, individu tersebut memilih untuk mengungkapkan ketidakpuasan mereka dengan tenang dan sopan, tanpa membiarkan emosi mengambil alih. Dengan cara ini, individu tersebut menggunakan pengendalian diri untuk mengelola emosi mereka dan merespons situasi dengan cara yang lebih konstruktif dan bijaksana. Mereka tidak membiarkan emosi mendominasi tindakan mereka, tetapi mengambil kendali atas diri mereka sendiri untuk menciptakan hasil yang lebih positif. Dalam contoh ini, pengendalian diri memungkinkan individu tersebut untuk mengatasi dorongan emosional yang kuat dan merespons situasi dengan cara yang lebih terkendali dan produktif. Ini adalah penerapan prinsip stoik tentang mengendalikan reaksi dan tindakan kita, bahkan dalam situasi-situasi yang paling menantang. Dengan mengamalkan dan memahami prinsip-prinsip ini, Anda dapat membangun ketenangan batin yang kokoh, seperti air yang tenang meskipun arusnya bergerak di sekitarnya. Terima kasih sudah menonton video ini. Jangan lupa untuk menonton video yang lainnya dari channel ini, dan saya sangat berharap like, comment, dan subscribe-nya.